saya tidak pernah ada statement untuk anak perempuan atau wanita di dalamnya untuk memakai jilbab. Tapi suatu ketika ibu saya yang dia bekerja menjual pakaian, tiba-tiba dia berjilbab karena dia juga menjual jilbab. Ini yang menarik bagi saya, apakah jilbab tidak hanya sekedar berekspresi agama, tapi di sana ada komoditas agama yang dalam lingkungan itu sendiri, komoditas agama sangat kental untuk hadir di masyarakat. Itu yang saya melihat ini sebagai kejadian yang unik. Akhirnya saya mengetahui bahwa kita memiliki tingkat sentimen tersendiri, romansa tersendiri dengan hal-hal yang hubungannya dengan agama, karena agama selalu memiliki sifat-sifat karismatik yang dia mau tidak mau hadir di masyarakat sebagai hal yang sangat sakral. Begitu juga tentang hal-hal yang sifatnya seperti Arab, itu menjadi hal yang sangat suci, sakral bagi masyarakat. Dari situ saya akhirnya melihat bahwa ada simbol-simbol agama yang dipakai, seperti misalnya syariat, kemudian kewajiban pemakaiannya, sehingga orang-orang yang melegitimasi ideologi ini memungkinkan untuk meningkatkan penjualan jilbab ini semakin besar juga ke masyarakat karena ada embel-embel itu tadi. Di sini akhirnya saya mencoba untuk melihat bagaimana komoditas agama, kemudian sekarang adalah kemajuan teknologi seperti sosial media dan sebagainya, yang dia juga menjual-jual pakaian syariat ini. Kemudian saya ubah teks-teks yang hadir promo itu tadi untuk dialih bahasakan menjadi bahasa Arab. Kemudian saya hadirkan itu sebagai background untuk presentasi kali ini. Dari misalnya jilbab yang awalnya dia difokuskan kepada kepala, kemudian dia tidak bisa berdiri sendiri, kita harus melihat batasan tubuh lainnya, sehingga jilbab ini juga mampu dijual secara lebih utuh, lebih syariat. Sehingga saya pertama adalah menggunakan kain di sini. Kain ini kemudian saya cetak juga menggunakan teks-teks Arab yang isinya juga promo. Kemudian saya keraskan ini sebagai metafor dari bentuk. Sebenarnya dogma itu memiliki keras terhadap pemakainya. Dia selalu bersifat biner. Kalau tidak A ya B. Dogma selalu seperti itu. Dan dia merepresentasikan pakaian utuh, mulai dari menutup wajahnya, rambutnya sampai sekujur tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah karya yang cadar ini. Dari promosi yang saya riset itu tadi, saya semakin melihat bahwa apa yang dipromosikan oleh orang-orang semakin menggeser kebiasaan tradisional mengenai pakaian yang kemudian dikontekstualkan di era sekarang untuk jauh lebih fashionable, untuk bisa diterima, sehingga warna-warna yang dulunya bersifat kaku seperti hitam, kemudian gelap, sekarang hadir jauh lebih berwarna. Cadar yang sebenarnya cadar tradisional ini, dalam artian dia masih bersifat pure, untuk tidak merubah warnanya dan ini hadir di depan teks-teks promosi itu tadi sebagai bentuk tarik ulur bagaimana masyarakat sekarang sebenarnya tidak hanya menyoal tentang komoditas yang langsung dijual saja, tapi juga mereka punya pertimbangan sendiri mengenai syariat, di mana penjualan itu tadi tidak hanya perihal memakai pakaian yang sesuai dengan kewajiban agama, tetapi dia juga memiliki tradisi tersendiri untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan di masa lalu untuk tetap dipakai di era sekarang. Aku langsung tersinggung, kata kamu tinggi banget. Enggak, tetap kelihatan ya, Bang.
Sebenarnya pakaian dan kewasaan itu kan tidak lepas dari wacana dominan gitu. Baik tentang hijab sebenarnya kan tidak lepas dari doksa. Doksa sendiri adalah kebiasaan sederhana yang dia berpengaruh di masyarakat, yang dia langsung diterima oleh masyarakat. Dalam kaitan kali ini bisa jadi kebiasaan sederhana seperti cara makan, cara minum, bahkan ke ideologi sendiri. Bagaimana kita sebagai orang yang melihat segala sesuatunya untuk tidak parsial tapi secara utuh, kita melihat wacana dominan ini untuk tidak serta-merta langsung menyetir kita, tapi kita bisa untuk mengkajinya, untuk lebih disesuaikan ke penggunaan diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan saja, tapi kita punya prinsip bagaimana yang sesuai untuk diri kita dan nyaman untuk kita kenakan. Itu sih Mas, kalau menurut saya.